Iya, jelas. Jelas kalau Bu Ai. Kalau nanti agak kenceng, mohon maaf ya Bu, soalnya ini lagi hujan di luar agak kenceng juga sih deras hujannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Izin share screen. Mana belum ada? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning. Okay, how are you today? I'm fine. And you? I'm fine. Oke, soleh-solehah. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Mukhlis boleh pimpin doa teman-temannya ya. Yes, Miss. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Oke. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, soleh-solehah. Seperti biasa, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional ya. Hari ini kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Halo Halo Bandung. Sebelumnya, layar saja sudah terlihat belum? Terlihat Belum. PowerPoint-nya udah Ibu, tapi lagunya belum. Iya, memang belum lagunya. Ya, ini baru mau ya. Oke. Mari kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung ya, biar kalian semakin semangat. Kita pakai musik ya. Ya, Bu. Namanya di lautan tapi Bandung terlalu kembali. Oh, halo Bandung. Kita berdiri. Ibu kita berian. Cukup. Nah, dengan menyanyikan lagu wajib nasional itu setidaknya akan membuat kita selalu mengingat jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang memerdekakan negara kita. Nah, apabila dulu para pejuang melawan penjajah, maka kalian harus berjuang juga dalam menuntut ilmu ya. Oke, hari ini sebelumnya usah tanya. Di sini ada yang punya hewan peliharaan? Saya, Miss. Saya juga, Bu. Ya, hewan apa yang kalian punya di rumah? Ayam. Ciut. Ya, Kucing. ya, bagus. Namanya Kambing. Ya, kambing, good. Nah, terus pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang ekosistem. Ada yang masih ingat tidak? Apa sih itu ekosistem? Coba siapa yang mau menjawab apa itu ekosistem? Bagaimana, Poni? Kumpulan hewan-hewan, Bu. Apa? Kumpulan hewan-hewan. Kumpulan hewan-hewan. Sedikit lagi, ayo. Hampir tepat. Makhluk hidup. hubungan hewan dengan tempat tinggalnya. Nah, betul.
Betul ya. Jadi ekosistem itu adalah hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar pengertian ekosistem, kemudian jenis-jenis ekosistem, bahwa ekosistem itu ada dua ya. Ada ekosistem air dan juga ada ekosistem darat. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Nah, hari ini kalian akan melakukan kegiatan diskusi tentang informasi penting pada sebuah teks non-fiksi. Kemudian nanti kalian harus juga menyajikan informasi penting dari teks non-fiksi itu. Kemudian nanti kalian belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Terus kalian juga nanti harus membuat mind map tentang penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Nah, oke. Sebelum kita ke inti pembelajaran kita, Ustazah mau ajak kalian tepuk semangat. Are you ready? Yes, I'm ready. Tepuk semangat. Oke, good. Nah, di sini ada seorang anak ya. Halo, nama Sally. Nah, Ibu PPT-nya nggak jalan. Belum ada Bu, nggak muncul. sudah ada belum? Belum, Bu. Belum Bu. Kita pengen awal, Bu. Oh, sebentar. Ini mungkin jaringan ya. Sudah, Bu. Sudah Bu. Ada Sally. Sally, Bu. Oh ya, nah di gini aja ya. Kayaknya kalau full screen ini jadi ngaruh. Gak apa-apa ya. Nah, halo, namaku Sally. Nah, aku punya banyak peliharaan, tapi sayangnya semua peliharaanku gak bisa diberi makanan yang sama. Kira-kira menurut kalian nih, kenapa sih hewan peliharaan Sally itu tidak bisa diberi makanan yang sama? Nah, padahal Sally itu punya kambing, kucing, ular, iguana, dan monyet. Coba ada yang mau berpendapat tidak? Kenapa semua hewan itu nggak bisa tuh dikasih makanan yang sama? Karena nggak doyan Bu hewannya. Gak doyan, apalagi Karena Makanan makanannya favoritnya beda-beda, beda-beda, Bu. makanan favoritnya beda-beda. Nah, untuk menjawab permasalahan Sally ini, maka kita akan melakukan berbagai kegiatan yang nanti akan bisa menjawab permasalahan Sally ini, ya. Nah, oke. Selanjutnya, mari kita berkelompok ya. Sebentar, ini biar. Nah, Ustazah membagi menjadi 3 kelompok ya. Di mana kelompok terdiri dari 4 orang. Kelompok pertama boleh ketua kelompoknya Alfian, kemudian anggotanya Poni, Iswati, dan juga Intan. Kelompok 2 Mukhlis, Pepi, Fauziah, dan juga kelompok 3 sisanya ya. Nah, Ustazah akan membagikan LKPD pada setiap anak ya. Sudah terlihat tayangan Ustazah? Udah. Bagus. Yang tadi Bu, yang ayo berkelompok. Ayo berkelompok. Ini ada belum LKPD muncul? Belum. Nah, nanti setiap orang akan diberi LKPD ya. LKPD ini harus kalian kerjakan bersama dengan anggota kelompoknya. Setiap anggota kelompok harus memiliki tugas masing-masing. Jadi tidak boleh ada yang bengong sendirian. Kalau ada yang bengong, silahkan ajak temannya biar ikut beraktivitas mengerjakan apa yang ada pada LKPD. Nah, kayak diginiin aja ya, biar tidak ada masalah.
Oke, nah silahkan dibuka LKPD kalian. LKPD kalian ini berisi, ini nanti akan ada petunjuk, kemudian aktivitas-aktivitas dimulai dari membaca, kemudian nanti pada akhirnya kalian akan membuat sebuah mind mapping ya dari hasil pengamatan kalian. Kita mulai kegiatan pertama. Ini sudah muncul belum teksnya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Udah, Nah, tapi ini kecil, Bu. Nah, ini ada besar belum? Belum, Bu. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Gak kelihatan. Sudah ada tapi kurang jelas Ustazah. Hmm, Terbesar. diperbesar ya, bentar aku. Oke, sebentar ya. Stop sharing dulu. Dibuka dulu LKPD-nya biar kalian bentar ya. Nah, sebentar kita share screen lagi. Sudah ada LKPD-nya? Tuh. Sudah ada. Baik. Udah, Bu. Ini cover ya, sesuai dengan yang ada di kalian ya. Nah, kita mulai ke kegiatan pertama. Kegiatan pertama, kegiatan kita adalah menemukan informasi penting dari teks non-fiksi. Di sini ada langkah-langkah untuk bisa menemukan informasi penting dari sebuah teks non-fiksi. Yang pertama adalah bacalah dengan cermat teks berikut ini. Silahkan, tentu saja mau yang membaca paragraf pertama adalah Yeyen. Silahkan Yeyen, ada? Ada, Ibu. Paragraf pertama. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Hewan memiliki berbagai macam spesies dengan karakteristik yang beragam. Bahkan dalam satu kelompok atau keluarga hewan terdapat beragam jenis yang berbeda-beda. Tak heran jika hewan diklasifikasikan dengan berbagai identitas agar dapat lebih mudah membedakan setiap jenis dan spesiesnya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan. Ketiga golongan itu adalah golongan herbivora ya ini teh Ibu. Ya, herbivore. Herbivore, karnivor, dan omnivor. Itu Oke. Ibu. Paragraf, terima kasih Yen. Selanjutnya paragraf 2 silahkan oleh Riswantoro. Boleh Bu. Kelompok hewan herbivor merupakan hewan yang makannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan. Sementara itu, gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan yang termasuk kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Good. Bu. Terima kasih Rizwan. Selanjutnya oleh Intan. Silakan paragraf 3. Ya, Bu. Ya, paragraf 3. Kelompok hewan karnivor adalah kelompok hewan yang makan hewan lain. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanan. Oleh karenanya, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek dan mengoyak mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat
meskipun berukuran kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah harimau, singa, anjing, kuda, dan ular. Oke, terima kasih Intan. Nah, paragraf terakhir silahkan baca oleh Iswati. Silahkan. Kelompok hewan omnivor merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Hewan omnivor memiliki susunan gigi tersendiri. Gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan yang berupa hewan lain. Sementara itu, gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan makanan berupa tumbuhan. Orangutan, gorila, dan monyet merupakan beberapa contoh hewan yang termasuk dalam kelompok ini. Oke, terima kasih Iswati. Nah, setelah kalian membaca teks tersebut, silahkan kalian jawab pertanyaan yang ada pada LKPD ya. Pertanyaannya di sini ada 4 ya. Nah, di sini ada 4. Silakan kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk menjawab setiap pertanyaan berdasarkan teks yang telah kalian baca. Setelah kalian menjawab pertanyaan, selanjutnya temukanlah informasi penting dari teks tersebut dan tuliskan pada tabel yang sudah tersedia dalam LKPD. Paham? Paham, Bu. Oke, silahkan. Ustazah kasih waktu 10 menit untuk mengisi pertanyaan dan juga tabel yang ada pada LKPD. Berdiskusi ya, jika ada yang tidak mengerti silahkan langsung tanyakan pada Ustazah. Nah, sudah selesai ya? Sampai sini selesai semua kelompok? Selesai, Bu. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya ya. Oke, selanjutnya kita akan menyimak video. Simak dulu video yang akan ditampilkan oleh Ustazah ya. Nah, kita ke video sekarang ya. Mudah-mudahan ini tidak error lagi. Oke, sudah lihat videonya? Sudah lihat, Bu. Tapi belum berjalan. Iya, ini kemarin ya. Tiga jenis hewan berdasarkan makanan. Contohnya, ada banyak jenis hewan yang hidup di bumi ini. Beberapa di antaranya hidup di sekitar kita. Hewan-hewan itu biasanya dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri tertentu yang sama. Nah, berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi menjadi 3 kelompok. Ada hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Yuk kita cari tahu penjelasan dan contohnya. 1. Hewan karnivora. Karnivora adalah jenis hewan pemakan daging dan dikenal sebagai hewan yang buas. Mereka biasanya akan mengejar dan memangsa hewan lain untuk dimakan. Ciri-ciri karnivora adalah bergerak sangat cepat, serta punya gigi taring dan cakar yang tajam. Selain itu, indera penglihatan dan penciuman hewan karnivora juga tajam. Karena mereka sama-sama mencari hewan untuk diburu. Biasanya sesama hewan karnivora tidak mau tinggal bersama. Di alam liar, mereka punya daerah kekuasaan masing-masing. Misalnya, singa hidup di padang rumput, sementara harimau tinggal di hutan. Contoh hewan karnivora selain singa dan harimau adalah cheetah, serigala, komodo, burung elang, dan ikan hiu. 2. Hewan herbivora. Kebalikan dari hewan karnivora adalah herbivora, yaitu jenis hewan pemakan tumbuhan. Hampir semua jenis dan bagian tumbuhan bisa dimakan.
mulai dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan rumput. Ciri khas hewan herbivora adalah punya gigi seri dan geraham untuk mengunyah, serta tidak punya gigi taring. Hewan herbivora juga bisa bergabung dan hidup bersama dengan hewan herbivora lainnya. Biasanya mereka akan bersama-sama mencari makan di hutan atau padang rumput. Oh iya, ada juga hewan herbivora yang tidak punya gigi, misalnya unggas. Sebagai gantinya, mereka punya tembolok. Tembolok berupa kantong tempat makanan di leher dan berfungsi untuk menghaluskan makanan sebelum dicerna di dalam perut. Contoh hewan herbivora adalah sapi, kerbau, gajah, kuda, kambing, dan burung merpati. 3. Hewan omnivora. Hewan omnivora merupakan gabungan dari karnivora dan herbivora karena mereka adalah pemakan segala. Mereka bisa memangsa hewan lain untuk dimakan, tapi juga bisa mencari makan dari tumbuhan di sekitarnya. Ciri hewan omnivora adalah punya gigi taring yang tajam, gigi seri untuk memotong makanan, dan gigi geraham untuk mengunyah. Contoh hewan omnivora adalah ayam, tikus, paus, flamingo, monyet, dan musang. Itulah 3 jenis hewan berdasarkan makanan dan contohnya. Hewan jenis apa yang sering teman-teman lihat di sekitar? Tulis di kolom komentar ya. Oke, berdasarkan video yang telah kalian amati, nah sekarang tugas selanjutnya adalah silahkan kalian tulis atau buat mind map-nya sudah tersedia. Jadi kalian tinggal melengkapi mind map yang sudah tersedia ini dengan ciri-ciri serta contoh hewan dari berbagai jenis hewan yang sudah tadi dijelaskan. Untuk menambah referensi kalian, boleh kalian mencari referensi di buku, pena boleh, di buku siswa boleh. Ya, silahkan. Saja beri waktu 10 menit untuk melengkapi tugas membuat mind map ini. Oke, sudah selesai ya? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, setelah selesai membuat mind map, saatnya presentasi. Nah, di sini silakan presentasi dimulai dari kelompok 1. Nah, di sini udah ada tampilannya ya, hasil kelompok 1 boleh silakan dibacakan oleh ketua kelompoknya. Tadi ketua kelompoknya siapa? Saya, Bu. Ya, boleh silakan Afian. Belum kelihatan tapi nih, Bu, slide-nya. Oh, belum. Bentar. Ini udah. Oh, ya udah. Oke. Oke, yang pertama karnivora. Ciri-cirinya pemakan daging, memiliki gigi taring, cakar yang kuat. Yang kedua herbivora. Ciri-cirinya memakan tumbuhan, tidak punya gigi taring. Terus omnivora, pemakan segala, memiliki gigi seri, geraham, dan taring. Terus insektivora, ciri-cirinya pemakan serangga, memiliki lidah panjang dan lengket. Contohnya katak. Oke, terima kasih kelompok 1. Nah, sekarang sebelum ke kelompok lain, di sini ada yang beda nggak jawabannya dengan kelompok 1? Kira-kira udah tepat belum jawaban atau hasil pengamatan dari kelompok 1? Sama. Sama, oke, benar ya. Sekarang kita ke kelompok 2. Silahkan kelompok 2, boleh? Mukhlis ya? Ya, Bu. Ya, boleh. Ya, Miss. Yang pertama itu karnivora, Miss. Karnivora makanannya daging, giginya tajam, cakarnya kuat. Yang kedua herbivora, terus makanannya tumbuhan, giginya seri sama gigi geraham. Contoh hewannya ada bebek. Terus ada omnivora, makanannya daging sama tumbuhan. Insektivora, makanannya serangga, contohnya bunglon. Kalau omnivora contohnya kambing. Nah, coba dari kelompok lain. Kira-kira jawaban dari kelompok 2 ini ada yang keliru tidak ya?
Coba ada yang bisa meneliti apa kekeliruan dari kelompok 2? Itu kurang huruf A ya, Bu Ustazah. Deging apa itu? Oh iya, deging ya. Ada lagi? Yang omnivora, Miss. Oh, yang omnivora. Kenapa yang omnivora ini? Contoh hewannya kok kambing ya? Harusnya apa ya, Kak? Ih, kenapa ini? Maaf ya. Oke, nah terima kasih Rizwan sudah menanggapi. Hebat ya. Benar, ternyata hasil kelompok 2 ini ada sedikit kekeliruan ya di contoh hewannya. Yaitu harusnya bukan kambing ya, omnivora itu. Contoh hewannya bisa simpanse ataupun monyet. Oke. Setelah kegiatan ini, terima kasih kepada anak-anak yang sudah menanggapi kelompok lain yang presentasi ya. Hebat, kalian hebat. Oke, selanjutnya tadi setelah kita melakukan kegiatan melengkapi LKPD, menemukan informasi penting, membuat mind mapping. Nah, bisakah kalian memecahkan masalah ini? Jadi alasan bahwa Sally itu tidak bisa memberi makanan yang sama itu kira-kira alasannya apa ya? Karena ada hewan herbivora dan karnivora, Bu. Bagus, Poni. Ya betul, karena setiap hewan itu berbeda jenis. Ada yang termasuk herbivora, ada yang karnivora, dan juga ada yang omnivora, sehingga tidak bisa disamakan makanannya. Ya, tidak bisa kita memberi kambing dengan daging ayam, tidak bisa ya. Harus sesuai dengan jenis makanannya supaya hewan peliharaan kita bisa hidup dengan baik ya. Oke. Nah, jadi setelah melakukan kegiatan hari ini, Ustazah mau menambahkan sedikit informasi ya. Nah, di sini ya. Tadi di sini gigi taring. Nah, ini contoh struktur gigi. Masya Allah. Ya, ini komputernya seperti ini. Coba kalau seperti ini muncul tidak? Muncul ya. Nah, ini adalah struktur gigi dari hewan herbivora. Bisa kita lihat bahwa giginya adalah gigi seri dan juga gigi geraham ya. Kemudian ini adalah struktur gigi dari hewan herbivora karena dia struktur giginya taring ya, taring yang kuat, tajam. Nah, kalau yang ini dia untuk omnivora, di depannya ada taring, ada juga gigi seri dan juga gigi geraham. Nah, mari kita buat kesimpulan dari seluruh rangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan ya. Coba, tadi kita sudah belajar apa saja? Jenis-jenis hewan, Bu. Jenis-jenis hewan berdasarkan makanan. Jenis-jenis hewan, Bu. Informasi penting. Bagus. Jenis-jenis hewan itu ada apa aja ya tadi jenisnya? Ada herbivora, karnivora, omnivora. Iya, Ada hebat. insektivora. Bagus, Poni, bagus. Ati, terima kasih. Terus tadi Ustazah dengar ada informasi penting. Jadi cara untuk menemukan informasi harus apa dulu tadi yang pertama? Baca dulu. Baca teksnya dulu, Bu. Terus yang kedua, menjawab pertanyaan. Ya, setelah menjawab pertanyaan, lalu kita bisa menemukan informasi. Nah, oke, ada yang tidak dimengerti? Ngerti, Bu. Oke, good. Alhamdulillah. Kalau kalian mengerti, maka selanjutnya silahkan kerjakan lembar evaluasi yang Ustazah berikan ya. Silahkan dikerjakan. Oke, kalau sudah boleh dikumpulkan. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Good. Nah, alhamdulillah. Pembelajaran kita hari ini telah selesai ya.
Kalian sudah hebat tadi, sudah berdiskusi, mengamati teks, membuat mind mapping, ya, menyimpulkan apa yang sudah dikerjakan. Bintang 1000 buat kalian semua, ya. Dan kalian sudah mengerjakan lembar evaluasi dengan tepat waktu, hebat. Baik, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, silahkan Mukhlis boleh pimpin doa pulang, ya. Baik Bu, baik Miss. Mari kawan-kawan sebelum pulang kita berdoa dulu. Duduk siap. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Terima kasih, Ibu. Besok hati-hati di jalan. Waduh, tepuk tangan ya buat Bu Ai sekaligus penutup ini ya berarti. Ibu, alhamdulillah. Hatur nuhun semuanya. Bu Ai, wow. Gurunya semangat sekali ya. Ini kan Bu Ai sama Bu Intan berada di tempat yang sama ya? Enggak, Bu, itulah itunya. Itu latarnya, Bu. Iya, soalnya sama latarnya. Bu Ai, bagus ya. Nggak tahu saya tuh Bu Ai kelemahan apa ya. Tadi juga nyari-nyari juga kayaknya. Nggak tahu kalau Bu Yuli ya, kalau saya nggak nemu sih. Jadi bahan tampilannya juga menarik, masalah yang ditampilkan juga bagus. Terus banyak hal positif juga yang ditanamkan gitu ya. Kayak apa ya tadi? Untuk ngumpulin informasi kayak gitu kan, terus tugas anggota kelompoknya juga dijelasin juga, terus minta tanggapan ya dari kelompok lain juga itu dilakukan, banyak lah, pokoknya bagus udah gitu aja. Terima kasih Bu. Ya, Bu Tita saya aja dari tadi nulis, tapi nggak nemuin koreksian untuk Bu Ai gitu atau masukan apa dari tadi tuh. Padahal saya nulis dari awal sampai akhir gitu ya. Banget pembelajarannya juga. Iya, bagus Bu Ai ya. Instruksinya jelas gitu ya. Kemudian yang poin plusnya mungkinnya di antara sekian hal baik yang ditampilkan ada proses recall-nya itu terlihat gitu. Ini PBL kan ya Bu Ai ya? Iya Bu. Jadi ditampilkan lagi gitu permasalahannya, kemudian Bu Ai sampaikan gitu. Jadi kenapa tadi peliharaannya tidak bisa diberikan makanan yang sama? Anak-anak akhirnya berubah kan jawabannya. Tadi adik Poni menjawab katanya karena ada karnivora, ada herbivora katanya gitu kan. Nah, jadi pola jawaban anak juga udah berubah. Artinya tindakan atau pembelajaran yang diberikan ke Bu Ai itu memberikan dampak kepada siswa gitu ya. Nah, ada perbedaan itu bagus Bu Ai. Jadi